Pria ini sempat merasa panik karena saat dia menutup sebelah matanya, ia bisa melihat sisi lain yang sangat aneh dari seorang manusia. Bahkan ia sampai sempat terlibat masalah dengan mafia karena kaget melihat mafia itu berbentuk seperti robot. Setelah mengerti bahwa yang ia lihat itu adalah trauma seseorang, berkat kemampuan indera keenamnya, pemuda ini pun kembali menemui mafia yang sempat bermasalah dengannya. Pria ini pun memejamkan matanya dan mafia ini terlihat seperti robot. Pria ini mendekati mafia itu dan membuat mafianya marah. Mafia itu mengeluarkan pisau, namun pria itu tetap menutup matanya sebelah. Dengan menutup sebelah matanya, pria itu bisa melihat trauma seseorang dengan indera keenam. Mafia itu terlihat seperti robot dan ada wujud anak kecil di dalamnya. Tapi pria itu makin marah. Tanpa pelinting mafia ini terluka. Ternyata mafia itu mempunyai kenangan yang buruk. Dan pria punya indera keenam ini mengetahuinya. Tempat robot dan anak itu menangis. Itu adalah pandangan mafia itu di mata pria punya indera keenam ini. Ternyata mafia ini dihantui oleh penyesalan. Tampak masa lalu mafia itu ketika kecil yang berebutan mainan dengan temannya. Tak sengaja mafia kecil itu memotong jari temannya. Dan ternyata penyesalan itu tersimpan sampai ia dewasa. Makanya ia sampai menangis menyesali perbuatannya sampai sekarang. Pria indera keenam pun menenangkan mafia itu. Sampai-sampai mafia itu menyatakan tidak ingin lagi menjadi mafia, dan ternyata sebagai pengorbanan, ia memotong jarinya juga. Setelah mencoba menyembuhkan trauma beberapa orang, pria ini pun kepikiran untuk menggunakan kekuatannya demi kepentingan dirinya sendiri. Belakangan ini, pacarnya sering sekali bersikap aneh dan saat dia melihat wajah kekasihnya menggunakan indera keenam, wajah kekasihnya sering sekali menggila. Pria ini mendekat, tapi ceweknya malah nangis dan menjauh. Pria ini menyadari ada hal yang berbeda dari wajah kekasihnya dan menanyakan siapa kau sebenarnya. Cewek itu menangis terseduh-seduh. Pria itu mendekati kekasihnya menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata cewek ini bukan pacarnya yang asli. Cewek ini ternyata udah menghilangkan pacar abang ini yang asli. Jadi gini ceritanya, cewek ini dulu pernah berantem sama pacarnya. Tiba-tiba abang indra keenam itu berantem juga sama pacar aslinya. Cewek itu jatuh dari mobil, pacar asli abang ini pun tertabrak. Makanya jangan berantem di jalan ya guys. Ternyata wajah mereka memang sangat mirip, identik guys. Jadi ya selama ini sama pria ini bukan pacar aslinya. Pria ini menggunakan lagi indera keenamnya dan melihat wajah perempuan itu. Tampak wajahnya berubah-ubah. Tapi ternyata pria ini memaafkan wanita ini guys. Sampailah wanita ini sangat merasa lelah dan beristirahat dengan tenang. Keesokan harinya mereka berdua melanjutkan kisah asmara mereka. Walaupun bukan pacar aslinya, cuma mungkin bagi pria ini mirip pun juga sudah cukup. Namun sebelum pria dengan indera keenam ini menikmati hidup barunya, dokter yang sudah membuatnya bisa mendapatkan kekuatan ini memohon agar dirinya melihat apa traumanya. Ternyata trauma pria ini adalah air. Ia melihat lebih dekat lagi dan tampak trauma orang ini adalah pria berkacamata juga. Tiba-tiba ada juga ikan kakap. Kira-kira apa ya trauma orang ini? Abang ini tampak ingin menghindar, tapi masih aja pria dengan indera keenam ini melihat orang itu. Tiba-tiba bayangan manusia air ini retak dan bocor. Ternyata guys, trauma masa lalu anak ini adalah ayahnya yang lebih sayang dengan ikan daripada dengan dirinya. Ikan itu dikasih makan dan anaknya tidak. Dan saat anak ini nunjukin nilai rapor, bapaknya malah ngasih makan ikan. Akhirnya anak itu pun menggambar sisik ikan di tangannya. Mungkin biar dianggap ikan sama bapaknya. Tapi tiba-tiba anak ini mungkin karena iri, ia memecahkan ikan kesayangan bapaknya sampai kejang-kejang. Abang itu semakin frustasi. Akhirnya ada yang mengetahui masa lalu dia yang sangat kelam itu layaknya broken home yang punya mental issue. Tapi pria kupluk itu berusaha menenangkan temannya. Ya memang begitulah guys, kadang-kadang kita hanya butuh orang yang bisa mendengar dan memahami masalah kita.